Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali kelas B dalam pertemuan kita keempat. Nah, dalam pertemuan kita keempat ini, kita rencana akan membahas yang terkait dengan studi atmosfer, ya, studi kasus atmosfer dan dinamikanya. Kita tahu sendiri bahwa atmosfer itu tidak diam, ya, tapi juga bergerak, sehingga kemampuan untuk berubah itu bisa terjadi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kelompok Preti untuk tugas yang kelompok, ya. Saya akan coba ke Preti untuk menjadi mic host untuk menampilkan ininya, materinya hari ini. Silakan, Mbak Preti. Untuk grup kamu tampil pertama. Bapak sudah jadikan mic host. Maaf Pak, ini masih belum bisa di-share screen. Bapak sudah jadikan mic host, berarti kamu tinggal buka share screen-nya. Coba. Tapi di sini host disable participate share screen. Share sharing. Mohon maaf Pak, yang jadi hostnya Inka. Siapa? Inka Oktalia. Oh, Inka Inka bisa aja. digeser ke. Oh, sorry. Inka bisa digeser ke Preti. Oke, siap. Iya, benar. Oke, Preti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selaku moderator sekaligus perwakilan kelompok. Apa juru bicaranya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator sekaligus. Agak keras dikit, Mbak. Apa belum dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi yang telah memberikan waktunya kepada kelompok kami. Saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Aziz Adani, yang kedua saya sendiri di Nuriana, yang ketiga ada Berani Jaya. Bisa dilanjut slide-nya. Preti bisa dilanjut slide-nya enggak? Jadi, apa sih itu teknologi modifikasi cuaca? Teknik modifikasi cuaca itu adalah pemanfaatan teknologi untuk membuat hujan tiruan Maaf Bapak, sepertinya jaringan saya terganggu. Mungkin, tapi agak keras Jadi sedikit. saya lanjutkan ya. Ya. Apa itu teknologi modifikasi cuaca? Teknik? Baik Pak. Apa itu teknologi modifikasi cuaca? Teknologi modifikasi cuaca itu
adalah pemanfaatan teknologi dalam membuat hujan tiruan yang berguna untuk menambahkan atau menurunkan curah hujan dengan cara menaburkan garam kepada awan. Tujuan dari modifikasi cuaca yang pertama meningkatkan curah hujan, di mana peningkatan curah hujan ini bermanfaat untuk meningkatkan turunnya hujan di daerah-daerah tertentu yang membutuhkan hujan, seperti daerah yang sedang tidak turun hujan atau kekurangan air. Nah, yang kedua, melenyapkan awan. Jadi, yang dimaksud melenyapkan awan ini bukan awannya itu dilenyapkan, tetapi pelenyapan awan ini berfungsi untuk menurunkan curah hujan, di mana garam ditembakkan ke awan untuk agar awan tersebut bisa menurunkan hujan di daerah-daerah tertentu. Selain menghindari daerah yang ingin dituju. Jadi di saat hujan turun, hujannya akan turun di lautan dan menghindari daerah yang akan dihindari hujan tersebut. Bisa berupa, kalau misalnya hujan tetap terjadi, biasanya hujan tersebut akan berupa hanya sedikit saja atau berupa sisa-sisa hujan saja, yang dimana potensi ini bisa bermanfaat untuk mengurangi terjadinya banjir. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sanallah Zairi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke manipulasi proses hujan dan penerapannya. Kita akan masuk ke sifat bahan semai dan kuantitas yang diperlukan. Pada kegiatan hujan buatan dilakukan manipulasi proses hujan yang terjadi di dalam awan, sehingga diperoleh nilai ekonomis yang menguntungkan dari air hujan atau tadi tambahan air hujan yang berasal dari manipulasi hujan tersebut. Nah, apa kegiatan ekonomisnya atau apa sih nilai-nilai ekonomis yang bisa kita dapat? Itu dengan cara dengan meningkatkan debit, kuantitas danau ataupun waduk yang akhirnya akan memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak di sekitarnya. Selanjutnya banyak istilah yang digunakan untuk menyatakan upaya manipulasi proses hujan di dalam awan. Bisa rain stimulation, precipitation enhancement, dan artificial rain. Kegiatan ini berbasis saintifik yang kuat, dan hasilnya menunjukkan bahwa manipulasi proses ini dapat memulai, mempercepat, dan menambah curah hujan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi bahan semai. Proses ini sangat efektif pada awan yang dasarnya hangat dengan sifat massa udara yang maritim. Salah satu cara penyemaian untuk meningkatkan curah hujan adalah dengan cara memasukkan partikel higroskopik yang dapat segera menjadi cair melalui proses deposit uap air. Kita akan mengambil contoh dari pernyataan Cotton, yaitu merupakan ilmuwan, itu menyatakan bahwa cara konvensional dilakukan dengan cara melepas partikel garam yang berukuran 5-10 mikron, yang mana hal tersebut atau garam-garam tersebut akan melalui proses yang akhirnya awan-awan tersebut akan berkembang, atau garam tersebut akan berkembang dengan uap air mencapai 25-30 mikron, atau bahkan bisa lebih besar lagi. Partikel garam berukuran sebesar ini bertindak sebagai inti besar, dan kehadirannya di sekitar droplet awan, pada awan atau bagian awan yang belum hujan, merupakan embrio penggabungan dan atau berpartisipasi dalam pembentukan hujan. Selanjutnya poin yang ketiga adalah teknologi modifikasi cuaca yang efektif. Hal yang sudah kita lihat tadi merupakan suatu peningkatan teknologi yang ada di Indonesia. Melihat manfaat yang ada, teknologi modifikasi cuaca bisa terbilang efisien karena sifatnya itu tepat sasaran. Nah, dalam proses teknologi modifikasi cuaca pula, kegiatan yang berkaitan dengan hidrologi membawa kepada tujuan yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Oleh sebab itu, penggunaan modifikasi cuaca harus terus dikembangkan dan terus berproses di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz Ardani. Terima kasih. Terima kasih Zahri atas penjelasannya. Kita lanjut. Yang selanjutnya ada metode penyamaian awan. Yang pertama itu ditembakkan dari pesawat. Bahan semai jenis ini
dimasukkan ke dalam awan dengan cara ditembakkan dari pesawat, atau pesawat itu membawa semai yang berupa flare. Nah, yang kedua dilepaskan di dasar awan. Dilepaskan di dasar awan itu bahan semainya itu berupa NaCl atau garam. Nah, dilepaskan di sekitar atau di dasar awan. Nah, yang ketiga ada penggunaan roket. Penggunaan roket biasanya ditembakkan dari daratan. Nah, yang keempat ada flare. Flare biasanya digunakan oleh pesawat di bagian sayap pesawat ataupun di bawah pesawat. Nah, caranya itu bahan semai tersebut akan terbakar sendirinya oleh gesekan angin. Nah, yang kelima ada ground based generator. Nah, ini juga merupakan salah satu metode untuk menyampaikan bahan semai ke dalam awan, dan juga ini memperhatikan topografi lembah dan juga angin lembah. Nah, bahan semai jenis ini dikemas berbentuk flare. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Jelita. Ya, saya akan melanjutkan. Pada slide ini, saya akan mencoba menjelaskan proses modifikasi cuaca. Sebelumnya mungkin teman-teman sendiri tahu bahwa Indonesia memiliki 2 musim. Nah, salah satunya itu kan musim kemarau. Di mana pada musim kemarau yang berkepanjangan membuat banyak petani yang gagal panen. Tapi gak hanya itu, teman-teman. Di musim kemarau itu sendiri, sering terjadi kebakaran hutan. Maka dari itu ada pun solusinya, di mana solusinya ini membuat hujan buatan. Nah, bagaimana gitu proses pembuatannya? Pada modifikasi ini tentu memiliki bahan-bahan khusus untuk membuat penyamaian awan agar cepat terjadi. Nah, bahan-bahannya ini menggunakan bahan yang bersifat higroskopis. Nah, yang sifat higroskopis yang akan dipakai ini adalah NaCl atau natrium klorida yang biasa disebut itu dengan garam. Nah, untuk natrium kloridanya ini dibuat lebih halus sehingga membentuk sebuah powder agar penyamaiannya itu tentu menghasilkan lebih banyak dan juga lebih efektif dan efisien. Untuk pembuatan hujan pun dalam 1 kali pengaplikasiannya itu biasanya digunakan 3.000 karung garam atau itu setara dengan 40 ton, di mana garam ini diangkut ke dalam pesawat. Nah, ketika pesawat telah mencapai lokasi atau titik tertentu, barulah si natrium klorida ini dilepaskan ke awan-awan tersebut yang ingin disemaikan. Nah, bisa dilihat pada gambar, ketika awannya telah diberi natrium klorida, efek yang dihasilkan itu meningkat hingga 30-40%. Itu tergantung juga dalam jumlah garamnya tersebut yang disebarkan. Awan yang tidak terkena penyamaian atau taburan natrium klorida ini dia stabil. Bisa jadi hujannya itu lebih rendah atau bahkan tidak hujan sama sekali gitu. Adapun jenis dan tipe pesawat yang telah digunakan di Indonesia itu dari awal melakukan modifikasi cuaca hingga saat ini itu ada Dakota, Pilatus Porter, Cessna, Skyvan, Casa 212, Piper CN219 dan C130 Hercules. Nah, adapun di slide berikutnya ini ada instansi yang penting gitu yang terlibat dalam modifikasi cuaca. Itu yang pertama ada BNPB, yang kedua ada TNI AU, yang ketiga ada BPPT, dan yang terakhir itu ada BMKG. Ini instansi yang penting, teman-teman. Di mana yang pertama itu ada BNPB, di mana dia tugasnya mengarahkan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana. Nah, yang kedua ini ada TNI AU. Dia ini menyiapkan sebuah pesawat, karena dalam modifikasi cuaca kan kita tidak mungkin kan menggunakan pesawat penumpang. Jadi ada khususnya sendiri yang akan disiapkan oleh TNI AU sendiri. Terus yang ketiga itu ada BPPT.
Dia ini bertugas melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi modifikasi cuaca dalam pembuatan hujan, serta memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah dan swasta yang memerlukan air hujan. Dan yang terakhir ini ada BMKG. BMKG ini tugasnya sangat penting, di mana dia ini memantau dan memperkirakan kapan dan di mana operasi teknologi modifikasi cuaca dapat dilakukan. Nah, mungkin pemaparannya cukup sampai di sini. Adapun kesimpulan yang telah kami ambil, kegiatan hujan buatan ini memanipulasi proses sebelum terjadinya hujan yang berguna untuk mendatangkan ataupun mengurangi terjadinya hujan. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga volume air agar bisa mengurangi terjadinya banjir, mencegah terjadi kekeringan, dan fenomena lainnya. Oleh sebab itu, melihat begitu banyak benefit yang bisa diambil, diharapkan teknologi dalam modifikasi cuaca terus berkembang dan sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda melanjutkan dalam peningkatan teknologi tersebut. Cukup sampai di sini pemaparan materinya, mungkin ada yang ingin dijelaskan jika dikurang mengerti. Baik, terima kasih. Ya, ini kelompok berapa yang tadi maju awal nih? Kita dari kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1 sudah memaparkan materinya. Ya, kemudian coba dikembalikan lagi mic-nya ke Bapak. Kalau bisa dikirim nanti ke kelompok lain. Ada dari kelompok lain yang bisa menanggapi kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, atau pribadi. Silakan. Tidak ada? Hal yang pertama yang Bapak menarik kesimpulan, kelompok 1 sudah termasuk yang berani untuk mengajukan proposal. Nanti proyek kita dalam kegiatan menyusun video yang terkait dengan hujan buatan, saya kirimkan mungkin beberapa nama yang bisa kamu hubungi untuk berdiskusi lebih lanjut, ya. Jadi kelompok 2, kelompok 3, 4 yang tidak memanfaatkan waktu untuk bertanya tidak mendapat nilai. Karena setiap kali kita pertemuan, diskusi harus ada umpan balik, feedback dari kalian. Pertanyaan Bapak pertama adalah, mengapa kelompok Preti dan kawan-kawan mengambil topik yang memang sekarang sedang in dan bisa untuk menjadikan suasana saat ini dibutuhkan, khususnya pada saat kejadian seperti kemarin, untuk bukan melenyapkan tapi menghindari turunnya hujan akibat kumpulan awan yang sangat banyak di lingkungan DKI supaya tidak terjadi hujan atau banjir di DKI. Mengapa? Siapapun dari kelompok kamu boleh jawab, ya. Kenapa kelompok 1 mengambil topik yang sangat menarik hari ini? Terima kasih pertanyaannya, Bapak. Jadi kenapa kelompok kita mengambil topik yang memang sedang hangat dibicarakan kali ini? Karena melihat kondisi nggak cuma di Jakarta, ya, dan nggak cuma di Jakarta, kayak misalnya di daerah-daerah yang kering yang membutuhkan curah air hujan itu dibutuhkan dalam modifikasi cuaca. Jadi karena sifatnya unik dan kita pun ingin mencoba hal baru, jadi kita menggali informasi terkait dengan apa sih yang ada di dalam materi modifikasi cuaca. Dan kita juga bisa tahu, teman-teman, dengan kita mempelajari modifikasi cuaca ini, kita bisa loh menghindari DKI Jakarta itu dari banjir. Karena kita tahu DKI Jakarta kan punya sungai yang besar dan volumenya juga banyak, debit airnya banyak. Dan jikalau hujan itu terus-menerus, misalnya kalau di dalam musim penghujan, di bulan-bulan hujan, jikalau hujan memborbardir terus-terusan Jakarta, itu bisa terjadi banjir. Oleh sebab itu, modifikasi cuaca diperlukan dalam kasus ini untuk bisa mengurangi curah hujan yang ada di Jakarta. Dan bagaimana dengan daerah yang kering? Misalnya contohnya di Sumatera, itu kan daerahnya panas tuh, ya. Nah, dengan cara kita melakukan atau
memberikan awan dengan taburan garam atau kita bisa sebut dengan sistematika modifikasi cuaca, itu akan memberikan awan-awan di sekitar daerah Sumatera itu menjadi banyak dan akhirnya hujan. Nah, jadi topik yang kita ambil ini benar-benar sangat dibutuhkan, pemahaman ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman semua agar Indonesia ini atau daerah-daerah yang memang daerah-daerah yang membutuhkan modifikasi cuaca ini dapat kita ikut ambil andil dalam mengetahui proses modifikasi cuaca. Jadi kesimpulannya adalah kita mengambil topik yang hangat dibicarakan ini karena mengingat begitu banyak bencana yang ada di Jakarta, dan dengan kita mengerti ataupun solusi, dengan cara kita mengetahui solusi untuk cara menghentikan bencana tersebut, ya kita bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat gitu. Jadi jangan khawatir terhadap bencana-bencana seperti kekeringan ataupun kebanjiran, karena pemerintah kita ataupun badan-badan yang menangani hal tersebut sudah mempunyai teknologi yang mumpuni terhadap kejadian yang akan terjadi, yang mungkin terjadi terhadap bencana. Terima kasih sebelumnya, Bapak. Ya, ada yang setuju dan ada yang tidak. Mungkin pendapat dari Sanaullah Zahri. Silakan dari teman-teman kalian yang memberi komen. Ajis mungkin setuju dengan topik yang diambil hari ini. Ajis setuju? Setuju, Pak, menurut saya, Pak. Ya, ada yang lain, ada yang kontra. Ada yang mungkin, itu kan hanya keinginan dari beberapa ahli saja terkait dengan penambahan curah hujan. Ya, itu kan biayanya besar dan tingkat keberhasilannya mungkin belum bisa dijadikan tolak ukur bagaimana, apakah itu hujan benar, apakah itu hujan yang hanya dari memang sudah alami. Bagaimana cara mengetahui bahwa ada penambahan curah hujan, ada pengurangan curah hujan seperti itu, ya. Dan tadi saya catat ada beberapa yang belum tentu benar pernyataan Sanaullah bahwa di Sumatera itu panas, ya, karena kita tahu beberapa wilayah di Sumatera itu memiliki, ya kan, musim hujan yang terus menerus, ya. Ada namanya pola hujan ekuatorial, artinya 2 puncak. Jadi selain musim hujan yang resmi, ya, pada bulan-bulan yang disebut dengan berber, tapi pada bulan-bulan seperti Maret April mereka juga yang harusnya musim kemarau mereka hujan juga. Jadi pola hujan ekuatorial itu adalah pola hujan yang memiliki di bulan-bulan tertentu hujannya besar, ya, seperti tidak mengalami yang disebut dengan musim kemarau MK, itu musim kemarau, musim hujan MH, ya, musim hujan itu. Kalau di Bogor malah disebut dengan non zone. Itu kenapa? Karena tidak bisa menentukan bahwa itu bulan basah, bulan kering. Yang patokannya nanti kita belajar di iklim itu 150 kalau 1 bulan, ya, itu ada disebut bulan basah. Kurang dari 150 itu bulan kering. BK dengan BB. Jadi kalau Bogor nggak bisa karena setiap bulan dia hujan terus. Nah disebut dengan non zona musim. Nah, Sumatera ada sebagian seperti itu, tapi ada juga seperti beberapa daerah di Aceh gitu kan, ya, itu polanya pola monsun. Nah, pola monsun hanya 1 puncak. Ya, seperti di Jakarta itu polanya pola monsun 1 puncak. Jadi dia kayak lembah. Nanti kita belajar pola-pola itu. Nah, pola lokal itu kebalikan dari pola monsun. Seperti di Ambon. Jadi pada saat musim hujan di kita, di sana musim kemarau. Pada saat musim hujan di Ambon, kita di Jakarta, di Jawa itu musim
musim hujan. Jadi mereka kemarau, kita hujan. Di sana hujan, kita kemarau. Karena dia bentuknya seperti gunung. Polanya kalau di lokal itu. Itu, Mbak. Jadi ada beberapa. Nah, nanti saya kirim, kamu bikin coba diskusi, ngobrol, nanti bagaimana hasilnya, kamu catat lagi. Ya, ini sudah bagus. Tapi nanti ditambahkan dengan beberapa gambar-gambar. Ya, jadi presentasi kamu itu biar hidup. Ya, biar hidup. Ya, apalagi dengan data yang Bapak kirim ke kalian, beberapa materi, Bapak banyak mengenai teknologi modifikasi cuaca. Dulu ada UPT-nya, UPT ujian buatan itu, ya di bawahnya BPPT, tapi sekarang masuk BRIN. Ya, saya juga sudah meminta kepada mahasiswa yang mau magang atau PKL, waktu itu sudah ada komitmen dengan BPPT atau BRIN untuk mahasiswa FKIP bisa magang di sana. Contoh seperti saat ini, saya mengirimkan mahasiswa ke BMKG Bogor, 3 orang ya untuk magang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, berarti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 tidak mendapatkan nilai. Maaf, Pak, saya ingin bertanya. Yuk, dari kelompok berapa? Saya Nur Hotima dari kelompok 3. Ya, silakan. Kalau dari penjelasan Dini dan Puja, tolong NIM-nya ya, Bapak belum lihat NIM-nya. Dini dan Puja dibuatkan NIM-nya. Ya, silakan Nur Hotimah lanjut. Ya, dari penjelasan kelompok 1 itu kan dijelasin prosesnya ya. Nah, saya mau nanya, ada nggak sih dampak negatif dari proses teknologi modifikasi cuaca ini? Gitu aja, terima kasih. Silakan jawab ya. Ayo, Preti atau Zeri atau teman yang lain? Oke, terima kasih Nur Hotimah atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu adakah dampak negatif dari modifikasi cuaca? Oke, jadi ini kan sifatnya masih itu ya. Kita memberikan taburan garam kepada awan dan masih belum pasti juga apakah awan itu bakal cepat nurunin hujan atau enggak. Jadi misalnya kita punya daerah Jakarta itu kita nggak mau hujanin di hari ini, tapi karena awan yang masih sedikit, tapi ramalan itu sudah menandakan kalau bakal hujan nanti dan modifikasi cuaca dimulai pada saat itu, kemungkinan hujan nggak langsung turun di daerah yang memang bukan di Jakarta. Jadi hujan masih ada kemungkinan malah turun di Jakarta. Dan itu yang pertama, dampak negatifnya. Jadi nggak tentu ya, walaupun manusia memberikan modifikasi terhadap alam, tapi alam kemungkinan masih bisa berbanding terbalik dengan kemauan yang kita mau. Dan selanjutnya, yang kedua, dampak negatifnya itu adalah proses modifikasi cuaca ini nggak butuh waktu yang singkat. Bahkan Zeri pernah baca artikel, kalau badan-badan yang menaungi proses modifikasi cuaca ini membutuhkan waktu 6 bulan dalam melakukan penyemaian awan. Nah, itu itu aja poin yang bisa Zeri sampaikan. Terima kasih Nur Hotimah atas pertanyaannya. Bagus, pertanyaannya memang bagus, kemudian jawaban juga bagus, cuma dicatat kita tidak pakai lagi istilah ramalan ya, Zeri, tapi perakiraan. Kalau ramalan masih berkonotasi Pak Dukun. Kita para ahli ya meteorologi sudah membuat namanya prediction or forecast. Prediction and forecast. Jadi memprediksi, memperkirakan atau forecast yang memperkirakan gitu. Ya, itu bagus. Insya Allah kalau tidak ada halangan dan saya sehat, saya akan bergerak mengenai TNC ke lapangan. Jadi mudah-mudahan saya bisa mengajar dari Kalimantan. Jadi teman-teman BPT mengundang saya untuk ikut selama sebulan. Jadi saya mudah-mudahan wifi-nya bagus, 4 kali pertemuan, saya khawatir melalui WA atau OLU.
Silakan Taufan. Tadi resen. Noval Pak yang resen. Itu bagus ya? Bagus saya Noval, sorry. Baik Pak, terima kasih telah Ya. memperkenankan saya untuk bertanya. Ya. Terkait kelompok Azeri, ada nggak sih klasifikasi awan atau jenis-jenis awan tuh yang dapat dimodifikasi cuaca, atau semua jenis awan itu bisa dilakukan modifikasi cuaca? Kiranya itu saja mungkin. Oke, terima kasih, itu bagus atas pertanyaannya. Kita perlu tahu teman-teman kalau awan itu nggak semuanya awan itu mengandung titik air, tapi nggak semuanya menurunkan air hujan. Dan kebanyakan awan-awan yang menurunkan titik air hujan itu adalah awan cumulonimbus, atau awan yang jaraknya itu nggak terlalu jauh. Jadi awan itu punya tiga tingkat. Ada tingkat yang pertama, tingkat kedua, sama tingkat ketiga. Dan kebanyakan awan yang menurunkan curah air hujan itu di tingkat pertama. Di tingkat pertama. Jadi yang paling dekat sama kita. Nah, jadi awan-awan yang menurunkan curah air hujan atau awan-awan yang bisa kita modifikasi cuacanya itu ada di tingkat awan pertama. Contohnya seperti cumulonimbus, nimon-stratus, dan awan-awan yang ada di tingkat pertama lain. Terima kasih. Baik. Pertanyaan itu bagus juga. Bagus ya, dapat nilai nanti dengan sama seperti Norotimah. Jawaban Jerry juga bagus. Kita belum masuk mengenai tingkatan awan, sudah kalian mencoba menelusuri. Nanti ada kawar sirus, ada kawar cumulonimbus, cumulus ya, ada awan stratus. Mungkin pada pertemuan yang setelah UTS mengenai awan dan kelembaban gitu ada kok. Dan nanti akan kita share pada pertemuan berikutnya. Mungkin kalau di YouTube kamu bisa lihat sebelumnya. Jadi awan-awan tertentu yang kita tembakkan es kering sehingga menjadi atau merangsang daripada hujan. Dan hujan juga belum tentu terjadi kalau kondisi anginnya itu kencang, maka awan hujan itu akan bergerak. Yang tadinya kita mau hujankan DKI, maksudnya mengurangi hujan di DKI supaya tidak banjir, tapi mungkin di daerah Bekasi turun itu yang mungkin Bekasinya jadi banjir. Jadi kita harus hati-hati. Ya kan, sama seperti halnya kita mau nambah air di Waduk Karangkates ya di Jawa Timur, tapi ternyata itu hujannya turun di daerah tembakau ya Jember. Nah, orang-orang Jember yang punya tanaman tembakau ya berteriak dong, kami nggak butuh hujan tapi dihujankan. Jadi ada kekurangan dampak negatif gitu. Dan bisa juga air hujan yang hasil dari modifikasi mempengaruhi tanaman-tanaman tertentu yang bisa tidak tumbuh dengan baik segala macam. Itu paling kita sangat riskan ya. Baik, saya dapat nilai tambah teman-teman yang sudah bertanya atau menjawab ini. Aplaus untuk kelompok 1 ya, semua bahwa ini sudah mencoba memulai ya hal-hal tertentu ya. Nah, kemudian untuk sesi kedua kita mulai kuliah pertemuan keempat. Tapi sebelumnya selama 15 menit nanti kamu off dulu. Saya akan share ya ini supaya kamu kerjakan. Jam 12 Bapak tunggu. Kuis pertama kita hari Senin 18 Oktober 2021. Pertanyaan pertama adalah, di mana keterkaitan interrelasi antara ilmu geografi dengan meteorologi klimat berdasarkan Al-Quran? Bisa kalian lihat di soal pertama itu, pertemuan pertama slide 6. Kedua, sebutkan 3 manfaat informasi cuaca dan iklim sebagai faktor penunjang. Saudara, referensinya pertemuan 1 slide 23. Pertanyaan ketiga, seandainya bumi tidak memiliki atmosfer, akan bagaimana kehidupan makhluk hidup? Soal ketiga, lihat video di YouTube. Soal 4, sebutkan 4 pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan. Soal 4, lihat pertemuan kedua, slide 4 dan 9. Pertanyaan terakhir, bagaimana menurut saudara
temuan sains untuk lapisan atmosfer dan 7 lapis langit memiliki bukti otentik atas firman Allah Subhanahu wa taala, sertakan bahasan suratnya. Soal kelima bisa pertemuan ketiga dan video. Boleh ditulis, boleh diketik, semau kalian, kirim melalui WA atau melalui email. Ada pertanyaan? 15 menit dari sekarang, setelah kita off, sebelum masuk sesi kedua, saya tunggu jawaban sampai jam 12 siang. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dulu pertemuan sesi kita hari ini, ya. Nanti lanjut dengan materi keempat. Fastabatul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis.